kita bikin olahan telur lagi yuk. Kali ini cuma pakai 40 butir telur, ditambahin potongan wortel, daun bawang, cabai merah, dan juga potongan sosis. Terus dikasih penyedap rasa secukupnya aja dan juga lada bubuk. Setelah ini bahan-bahannya cuma tinggal kita aduk-aduk aja sampai merata ya. Tuang bahan telur dalam loyang yang dasarnya udah aku kasih kuning telur. Kalau udah tinggal kita kukus aja kurang lebih selama 15-20 menit. Nah, ini hasil telur yang udah aku kukus tadi, bisa dilihat bener-bener gemesin banget. Terus juga nggak lengket di loyangnya gitu. Nah, sekarang tinggal kita masak lagi ya. Ini sih tujuannya biar bagian dasar dan bagian luarnya itu ada kering-keringnya gitu. Dimasak sebentar aja, setelah itu kita potong-potong dan kita tuang di atas mangkok-mangkok kayak gini. Kasih masing-masing mangkok 1 saset saus. Tutup rapat mangkoknya pakai wrap kayak gini. Ini cuma jadi beberapa mangkok karena aku tuh pingin dalamnya lebih tebal gitu guys, biar pas makan langsung kenyang. Pas banget nih waktunya udah mau mepet ke buka puasa. Sekarang tinggal kita bagiin deh hasil dari omelet yang udah kita masak tadi. Semoga bermanfaat ya. Hari ini aku bakal bikin bola coklat lumer. Bahan yang dibutuhin tuh bener-bener simpel banget. Di panci kalian masukin air, garam, dan gula, kemudian kalian masak hingga larut. Kalau udah larut kalian masukin susu bubuk, aduk lagi hingga rata. Nah, setelah rata kalian baru masukin tepung terigu, aduk lagi hingga kalis. Kalian bisa aduk pakai tangan kalau misalnya udah nggak panas. Setelah kalis kalian ambil sedikit adonan, kemudian kalian masukin coklat petang di tengahnya. Kalian tutup deh dengan dibulet-buletin. Setelah itu tinggal kalian goreng di minyak panas. Dan jadi, coklat di dalamnya tuh benar-benar lumer. Dengan bahan yang simpel kan bisa bikin cemilan seenak ini. By the way, aku record resep ini dari YouTube. Selamat mencoba. Bikin mac and cheese bareng yuk. Aku bikin ini dengan bahan yang benar-benar simpel banget. Nah, untuk makaroninya di sini aku udah pakai La Fonte long macaroni. La Fonte ini aku udah beli di La Fonte Pasta Official. Link produk ada di bio. Karena namanya long macaroni, di sini aku udah potong dulu. Nah, habis itu tinggal kalian rebus di air panas. Kalian masak kurang lebih 8 menit. Jangan lupa kalian tambahin garam biar rasanya gurih. Kalau udah matang tinggal kalian angkat dan tiriskan. Lanjut di wajan atau di panci kalian masukin butter atau mentega. Masak hingga leleh. Kalau udah leleh kalian masukin 1 sendok makan tepung terigu. Kalian aduk lagi deh. Kalau udah rata kalian masukin susu cair. Masukin juga merica bubuk dan pala bubuk. Di sini aku udah pakai biji pala yang diparut. Nah, habis itu tinggal kalian aduk hingga rata. Selanjutnya kalian masukin keju yang kalian parut. Lanjut takarannya menyesuaikan sesuai selera. Jangan lupa juga kalian masukin garam. Aduk lagi. Terakhir tinggal kalian masukin makaroni yang udah direbus tadi. Aduk hingga merata. Udah deh jadi. Bahan-bahan yang dibutuhin tuh bener-bener gampang banget. Resep ini tuh simple dan ini tuh bener-bener enak banget. Pastiin kalian ikutin resep ini. Selamat mencoba. Hari ini aku bakal bikin coklat truffle. Bikinnya cuma pakai 2 bahan aja loh. Itu semua bahannya cuma ada 2. Nah, di sini aku udah pakai cocoa powder dari Van Houten. Klik link di bio dan search cocoa powder. Pertama di telepon kalian masukin susu kental manis. Biar lebih nyoklat, di sini aku udah pakai rasa coklat. Lalu kalian masukin cocoa powder. Jangan lupa sebelum kalian masukin kalian ayak terlebih dahulu. Udah deh, tinggal kalian aduk hingga rata. Kalian aduk hingga teksturnya seperti ini. Setelah itu kalian siapin cling wrap, masukin adonan, kemudian kalian tata rapi. Kalau udah kalian diamin di kulkas sama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Dan udah deh. Setelah 2 hingga 3 jam kalian keluarin dari kulkas, kemudian kalian buka plastik wrapnya. Di wadah lain kalian taburi dengan menggunakan cocoa powder. Kalau udah ke cover seluruh piringnya, kalian taruh adonan coklat tadi di atasnya. Taburin lagi pakai cocoa powder. Tujuannya biar nggak lengket. Habis itu tinggal kalian potong kecil-kecil deh. Dan jadi, cemilan ini tuh benar-benar simpel banget dan rasanya tuh nggak kalah enak. Rasanya tuh pas banget, nggak terlalu manis dan nggak terlalu pahit. Selamat mencoba. Jadi hari ini aku bakal bikin kue semprit susu. Untuk bahan-bahannya sama kayak video sebelumnya. Masukin mentega dan susu kental manis. Untuk menteganya juga bisa dicampur sama butter. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian masukin tepung sagu. Nah, tepung sagu ini bisa kan ganti dengan tepung maizena ya. Untuk teksturnya nanti bakal sama kok. Aku juga tambahin sedikit gula halus biar rasanya lebih manis. Kemudian aku masukin di piping bag. Karena aku cuma bikin 1/5 adonan jadi hasilnya cuma dikit. Setelah dicetak di sini aku juga tambahin choco chip. Kemudian oven selama 30 menit di suhu rendah sampai matang. Pakai teflon juga bisa selama 30 menit di api kecil ya. Dan udah deh jadi. Untuk rasa ini tuh enak banget, apalagi karena ditambah gula halus jadinya lebih manis. Bikin cemilan simpel lagi yuk. Kalian cuma tinggal siapin kulit pangsit. Di sini aku udah pakai 5 lembar, kemudian kalian potong-potong. Aku potong kecil-kecil, tapi kalian bisa potong sesuai selera. Abis itu tinggal kalian goreng di minyak panas sampai nunggu kekuningan. Di sini aku ada aduk-aduk dan udah deh jadi. Jangan lupa matiin apinya, kemudian kalian tiriskan. Pastiin gak ada minyak yang tersisa ya. Nah, di sini aku ada pakai bumbu tabur. Aku udah pakai bumbu tabur dari Emaku. Bumbu tabur ini aku udah beli di Emaku Indonesia Official. Link produk cek di bio ya. Kalian ngecok-kocok dan jadi deh. Ini tuh renyah banget dan selamat mencoba. Hari ini aku bakal bikin es krim regal. Untuk bahan-bahannya udah ada di video. Masukin regal yang udah dihancurin, susu cair, dan juga susu kental manis sesuai selera. Habis itu tinggal kalian blender hingga halus. Kemudian kalian taruh di wadah dan kalian masukin kulkas sama kurang lebih 4 jam.
Setelah 4 jam kalian keluarin, kemudian kalian ambil dan masukin ke blender lagi sampai teksturnya halus. Tujuannya biar tekstur es krimnya creamy. Habis itu taruh di wadah, kasih topping di atasnya, dan masukin ke kulkas lagi sampai teksturnya padat. Di sini aku nungguinnya semalaman. Kalau udah tinggal kalian keluarin. Dan jadi, es krim ini teksturnya tuh lembut banget dan rasa regalnya tuh bener-bener kerasa. Selamat mencoba! Bikin kue lebaran 3 bahan simpel yuk. Gampang dan simpel banget nih cara bikinnya. Cetakannya cuma pakai garpu aja kayak begini udah bisa jadi kue lebaran. Bahan pertama yang dibutuhin yaitu tepung terigu 12 sendok, mentega, dan susu kental manis. Setelah itu aduk aja sampai rata. Nah, kalau udah semua tercampur rata, ambil aja adonan dan dicetak pakai garpu. Beneran ini tuh kue tersimpel, hanya cukup 3 bahan udah bisa jadiin kue lebaran kayak begini. Kalau semuanya udah dicetak kayak begini, langsung aja di oven. By the way, untuk ovenan yang unyu ini gue pakai dari merek Minto. Dan cookies 3 bahan buat lebarannya udah jadi nih. Seriusan, ini tuh rasa cookiesnya lembut dan manis gurihnya berasa banget. Yang penasaran sama rasanya, jangan lupa dicobain ya. Ini tuh cocok banget buat kue lebaran 3 bahan. Bikin cemilan sekaligus ide jualan yang simpel yuk. Pakai 1 kotak tahu aja loh. Masukin tahu ke dalam blender atau chopper yang serbaguna ini. Proses sebentar hingga tahu menjadi halus. Masukin 3 siung bawang putih, garam sebanyak 1 sendok makan, kaldu jamur sesuai selera, lada sesuai selera juga. Terakhir, 5 sendok makan tepung maizena juga dimasukkan. Proses lagi sebentar hingga tercampur rata. Semprotkan adonan tahu ini dari atas ke bawah. Usahain sejajar ya. Bolak-balik supaya matangnya merata. Special packing jika mau dijual pakai kertas nasi yang dulu pernah Uma buat. Alhamdulillah sudah jadi deh. Kita namain longpo tahu ya. 1 pack dijual ke teman kamu, harga 2-3 ribu itu sudah untung.